Jaga bayi jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi Bali merupakan destinasi wisata yang menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Hal ini tidak lepas karena Bali memiliki daya tarik tersendiri khususnya adat dan budayanya yang tidak bisa ditemui di daerah lain. Namun demikian halnya, Bali perlu menjaga kenyamanan dan keamanan berkunjung sehingga tetap memiliki daya tarik tersendiri. Pesatnya perekonomian Bali sebagai imbas pariwisata juga membawa sejumlah persoalan, salah satunya masalah sampah. Selain sampah organik, hal yang tidak kalah penting yakni sampah plastik yang saat ini belum tuntas. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Provinsi Bali menghasilkan 915,5 ribu ton timbulan sampah sepanjang tahun 2021, di mana ini menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia. Jika dirinci berdasarkan wilayahnya, timbulan sampah di Bali paling banyak berasal dari Kota Denpasar, yakni 349,5 ribu ton pada tahun 2021. Di urutan selanjutnya ada Kabupaten Gianyar dengan 141,4 ribu ton sampah, Kabupaten Buleleng 123,7 ribu ton, Kabupaten Badung 116,7 ribu ton, Kabupaten Tabanan 84,2 ribu ton. Di sisi lain, jika berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di provinsi tersebut. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari pasar 17%. Bahkan Provinsi Bali disebut mengalami peningkatan terkait penggunaan wadah berbahan plastik serta styrofoam. Data dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, peningkatan ini terjadi semenjak pandemi COVID-19. Banyak orang menggunakan kemasan seperti styrofoam untuk makanan, karena styrofoam dianggap sebagai wadah yang lebih higienis dan praktis. Pembangunan berkelanjutan terhadap alam ini sangat penting. Bagaimana kita mewujudkan sustainable daripada development ini, betul-betul kita sayang dengan alam ya. Itu salah satu kunci bagaimana keberlanjutan pembangunan di Indonesia termasuk di Bali bisa kita lakukan ya. Kita semua punya slogan sayang terhadap anak cucu, bagaimana kita mewariskan alam yang cukup baik dan memiliki keberlanjutan ya. Inilah yang sangat penting, sehingga kita terus harus mengedukasi keluarga, pribadi, masyarakat begitu ya, sadar akan pentingnya mengatasi persoalan sampah plastik ya. Karena semua orang sudah tahu bahwa sampah plastik ini sangat sulit diurai ya. Bahkan bagaimana memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Tidak hanya di tanah, tetapi juga di laut, sungai, dan lain sebagainya. Bisa menyebabkan kebanjiran, kesuburan tanah akan berkurang. Di laut juga pencemaran ya, termasuk jika dibakar maka udara pun akan menjadi tercemar. Nah, untuk itu kita berharap bahwa gerakan-gerakan untuk mengurangi sampah plastik memang sudah dilakukan. Bahkan peraturan gubernur semua sudah diantisipasi ya. Namun yang paling penting bagaimana kesadaran masyarakat untuk bersama-sama sadar untuk mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Berbicara masalah plastik sudah berada itu di masyarakat, tidak bisa dilepaskan begitu aja. Maka dari itu di sini perlu adanya sebuah edukasi di masyarakat, efek daripada plastik itu terjadi bagi bumi kita sendiri. Nah, kalau berbicara masalah
misalnya di dunia pasar gitu, kalau tanpa plastik juga itu tidak gini sekali, artinya tidak bagus sekali. Nah, contoh bagaimana kita belanja di pasar yang kaitannya dengan membawa atau membeli sesuatu yang sifatnya yang berair, itu kan pasti harus ada plastiknya. Nah, sekarang ketika dia sudah masuk dalam gini plastik, berarti ketika sudah nyampe di rumah warga itu, ya dia harus pisahkan plastik itu dengan sampah yang lain. Arti di sana harus ada pemilahan sampah sehingga tidak menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di bumi kita ini. Ya, plastik juga bisa kan menyebabkan sesuatu yang vital. Misalnya kalau dibuang di kali, dia akan menyumbat selokan yang kecil-kecil itu, sehingga airnya akan naik, tergenang jadi airnya, sehingga itu menimbulkan banjir. Tapi kalau kita masuk ke dalam tanah, dia tidak bisa terurai. Dia akan menjadi permasalahan di tanah tersebut, tidak akan menjadi tanah yang gemur lagi atau tanah yang subur lagi. Permasalahan sampah yang ada di Bali, yang pertama kita melihat terkait dengan TPA Suwung, di mana TPA Suwung ini nantinya akan 100% itu akan tidak difungsikan lagi, mengingat TPA Suwung itu sangat berdekatan dengan pintu masuk daripada Pulau Bali, sehingga dalam wacana TPA Suwung itu akan ditutup. Nah, dengan ditutupnya TPA Suwung ini ke depan, tentu akan ada berbagai hal terkait dengan permasalahan sampah di Bali. Nah, saat ini dari pemerintah sendiri sudah ada pergub yang itu kita lihat adalah nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah, pergub ini kita lihat sudah dilaksanakan di Bali, tetapi dalam realitanya kita melihat dari semenjak pergub ini diterbitkan sampai hari ini, itu kita secara jujur kita lihat dan kita lihat realisasinya di lapangan itu masih sangat kurang sekali. Memang dari sebuah komponen masyarakat yang ada, khususnya apa yang menjadi instruksi Gubernur Bali, bicara masalah pengelolaan berbasis sumber itu yang menurut kita harus dimulai memang dari kelurahan, desa, dan juga desa adat. Nah, mengapa kita bicara masalah kelurahan, desa, dan juga desa adat? Karena dua lembaga ini memang harus bersinergi itu dulu. Karena institusi memang menjadi pusat pemerintahan yang terbawah langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentunya pertama harus bisa memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat. Kedua, harus lahir bisa membangun sebuah prasarana di wilayah masing-masing, dengan sistem membuat kelompok swadaya masyarakat, mampu membuat bank sampah di masing-masing desa, dan tentunya kita harapkan desa pun kalau memungkinkan ketika memiliki prasarana tentunya wajib menurut kami harus mempunyai TPS 3R. Permasalahan sampah di Bali saat ini perlahan mulai bisa diatasi. Itu tak lepas dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dalam mengatasi permasalahan sampah dapat diatasi dengan 3R. Namun di sisi lain belum optimalnya pengelolaan sampah, terutama sampah plastik di Bali, berkaitan dengan ketidakkonsistenan pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan peraturan yang telah dibuat. Di antaranya Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, di mana pada pasal 14 ayat 1 tertuang, setiap badan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan atau kemasan yang dihasilkannya. Masyarakat harus melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, namun untuk perusahaan-perusahaan dengan produk berbahan plastik dibiarkan bebas untuk memproduksi sampah plastik sebanyak-banyaknya tanpa dibebani pertanggungjawaban untuk menarik kembali sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Ini memang
beberapa perusahaan-perusahaan itu sangat sulit ya, karena pertama kayak minuman begitu ya, minuman semua dia lebih cenderung menggunakan plastik ya, sedangkan kemasan-kemasan yang mudah diurai seperti plastik-plastik yang memang bahannya adalah alam itu masih sedikit ya, yang pabrik yang menggunakan itu ya, karena dilihat dari keamanan, kenyamanan dan biayanya itu masih cukup tinggi ya. Memang kita berharap bahwa di samping supermarket dan lain sebagainya itu kan sudah ada aturan dan sudah banyak menggunakan daripada tas-tas belanja yang memang mudah diurai ya, tidak menggunakan plastik lagi ya. Itu memang beberapa sudah berlaku ya, tetapi pabrik ini yang susah ya. Pabrik itu masih standarnya menggunakan daripada plastik dengan biaya yang cukup ringan ya, sedangkan botol kaca dan lain sebagainya itu memang dari segi kemasan dan lain sebagainya bagus, tetapi bagi perusahaan itu masih cenderung atau masih lebih laku yang menggunakan plastik ya. Inilah beberapa hal yang memang tetap berupaya bagaimana pabrik-pabrik itu bisa terus mengalihkan kemasannya dari plastik ke kaca. Udah itu kemasan-kemasan yang menggunakan plastik yang gampang diurai juga harus ditingkatkan ya. Potensi sampah itu memang berpotensi dari perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi menurut kami kalau kita memang tuntas memahami apa yang menjadi arahan daripada Pergub dari pemerintah Provinsi Bali, baik Pergub nomor 97 2018 dan Pergub 47 2019 dengan instruksi gubernur. Jadi menurut kami ya memang semua lembaga yang ada menjadi penghasil sampah itu harus bisa menyelesaikan sampahnya secara tuntas. Jadi contohnya ada sebuah perusahaan yang sebagai penghasil sampah, ya harus mereka minimal mereka harus bisa mol langsung yang disebut dengan, karena menurut kami pada peraturan perizinan di pemerintah daerah itu secara aturan daripada proses perizinan itu biasanya kan ada di sana pengolahan limbah B1-nya, dan ini harus dimasukkan juga. Mereka harus mampu menyelesaikan artinya daur ulangnya langsung, membuat kalau bisa menurut kami ya perusahaan-perusahaan adalah menjadi sebuah lembaga yang mampu mengedukasi masyarakat, memang perusahaan sebagai penghasil sampah. Jadi selain mereka akan berlangganan mungkin dengan pengepul plastik atau TPS 3R yang ada di masing wilayah, mereka harus mampu membuat adanya konsep daur ulang langsung. Suatu produsen yang menghasilkan sudah plastik yang akan dilubah menjadi sebuah bentuk lain itu sangat menjadi suatu keharusan. Itu sudah mungkin ya menjadi sebuah menjalankan sebuah aturan sebagaimana yang dituangkan dalam Pergub nomor 97 tahun 2018. Nah, kalau sudah diproduksi oleh produsen ini atau perusahaan ini, berarti ini sudah beda jadinya. Oh, ini harus begini, ini harus memang benar-benar bisa dijadikan sebuah terobosan baru untuk diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen itu sendiri, sehingga nantinya apa yang menjadi diproduksi oleh perusahaan tersebut benar-benar bisa membantu daripada penggunaan sampah plastik seperti itu. Masyarakat Bali sebenarnya sudah sadar dan melaksanakan aturan yang dibuat, namun kadangkala hal ini tidak sejalan dengan petugas terutama dalam pengambilan sampah organik dan non-organik. Hal ini tentunya menjadi mubazir dan tidak bermanfaat jika tidak sejalan dengan sistem pengambilan sampah oleh dinas terkait. Belajar dari sejumlah negara maju dalam pengambilan dan pengolahan sampah, profesionalisme sudah mulai dari rumah tangga, di mana terjadi pemilahan dan penempatan sampah organik dan non-organik. Saat pengambilan, armada pengambilannya pun dibedakan antara organik dan non-organik yang bisa dilihat dari warna armadanya. Kita melihat bagaimana pengelola sampah itu juga secara tegas pemerintah juga harus melakukan penyuluhan supaya dari pihak pengelola sampah itu juga
menerapkan bagaimana sistem pemilahan sampah itu betul-betul dilakukan, supaya tidak nantinya di tingkat keluarga rumah tangga itu sudah melakukan pemilahan sampah organik, pemilahan sampah plastik, pecah belah dan lain sebagainya, ternyata yang mengambil ke sana pihak pengelola sampah itu ternyata dicampur. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Nah, sehingga dari pihak pengelola sampah juga harus disiplin. Nah, dari pihak pemerintah juga harus tegas mengawasi bahwa pengelola sampah ini juga menerapkan separate garbage system ini atau sistem pemilahan sampah-sampah ini, supaya benar-benar dilakukan tidak tercampur nantinya ketika pengambilan sampah itu ke lokasi. Intinya adalah bagaimana sampah di rumahnya bisa berpindah itu dulu. Bisa berpindah dari rumahnya ke tempat lain sehingga tidak menumpuk di rumah atau di depan rumahnya. Nah, kaitannya dengan sudah dipilah oleh warga masyarakat itu sendiri, mana yang organik dan non organik, itu sekarang kembali kepada petugas pemungut sampah itu. Petugas pemungut sampah itu juga harus diberikan sebuah edukasi, ya, biar tidak nanti hanya masyarakat aja yang kita beredukasi sebagai sebuah konsumennya, tapi pemungut sampah yang notabene dari sebuah badan usaha itu harus juga diedukasi bagaimana dia mengambil sampah itu dan nanti dipisahkan atau dipilah, sehingga tidak menjadi tercecer dan tidak menjadi sebuah masalah baik di jalan ketika dia mengantarkan ke tempatnya ataupun ketika dia sudah ada di tempat pembuangan sampah itu sendiri. Nah, kalau bicara masalah pengelolaan sampah berbasis sumber, jadi ini menurut kami adalah bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat di masing-masing rumah tangga. Kalau kita bicara masalah rumah tangga, ya memang diri kita sendiri. Jadi kalau perilaku sudah kita membiasakan diri untuk memilah sendiri sampah plastik, mana sampah organik, mana residu, menurut kami tugas selanjutnya yang kelompok swadaya masyarakat atau TPS 3R yang ada di masing-masing wilayah, mereka tinggal bagaimana mereka menyalurkan itu saja. Sehingga menurut kami masyarakat tidak akan beban secara biaya juga untuk mendukung dana operasional kelompok swadaya masyarakat atau TPS 3R yang ada di masing-masing desa. Dan sekarang kita memikirkan bagaimana mencari perusahaan-perusahaan pengelola plastik yang betul-betul mampu membeli atau yang mampu mengelola daripada potensi sampah plastik yang sudah dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat kita dengan harga yang standar lah. Kita memang ada beberapa hal, contohnya kami di Desa Adat di Taro, itu memang dari pengambilannya sudah berbeda ya. Masyarakat di Banjar A itu sampah plastik akan diambil hari Selasa, sedangkan sampah organiknya hari Jumat. Dan itu memang sudah tidak boleh dicampur ya, karena pengambilannya diberikan waktu yang berbeda ya. Nah, kalau sampai ada masih pemisahan di rumah tangga sampai di mobil digabung, tentu ini akan menjadi tidak efektif ya. Yang kedua, memang ada beberapa aturan kalau memang sudah dicampur ya itu tidak akan diambil oleh petugas dia. Ini memang harus ada sanksi yang jelas dia. Nah, kalau setiap sampah plastik yang dikeluarkan ada tercampur dengan organik dan sebaliknya, tetapi petugas tetap mengambil, ini artinya kan masyarakat menganggap bahwa ini boleh dicampur gitu ya. Tetapi yang paling penting, kalau memang sudah dibikinkan aturan yang jelas di tingkat bawah, pengambilannya harus dipisahkan antara sampah plastik dengan sampah organik, termasuk juga jika ada tercampur, maka tidak akan diambil gitu ya. Inilah salah satu cara bagaimana kita menyiasati agar pembuangan daripada sampah ini bisa dilakukan secara tertib dari tingkat bawah ya, dari tingkat rumah tangga ya. Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sempat digaungkan sebagai regulasi revolusioner untuk mengatasi permasalahan sampah yang tak ada habisnya. Di mana Pergub nomor 97 tahun 2018 tersebut secara spesifik melarang produsen, distributor, dan pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan kantong plastik dan sedotan plastik untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan.
Sayangnya, realitas lapangan berkata lain. Larangan plastik sekali pakai yang diberlakukan per 1 Juli 2019 ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Bahkan sejumlah data menunjukkan 2 tahun pasca pergub tersebut dirilis, Bali masih menghasilkan sekitar 4.281 ton sampah per hari atau 1,5 juta ton tiap tahun. Sekitar 829 ton atau 20%-nya adalah sampah plastik. Penerapan regulasi penanganan timbulan sampah sekali pakai mungkin bisa jadi langkah awal untuk mengoptimalkan masalah sampah di Bali. Diperlukan kolaborasi multi pihak termasuk pemerintah, masyarakat, terlebih pihak perusahaan terkait. Ada beberapa desa adat yang memang dia sudah sangat disiplin ya, bagaimana caranya memisah sampah plastik dengan sampah organiknya ya. Sampah organiknya itu bisa digunakan sebagai pupuk, sedangkan sampah plastiknya bisa dikirim atau dijual, bahkan digunakan untuk kerajinan ya. Ini sudah terus mulai dilakukan di tingkat bawah ya. Nah cuman masih ada juga baik dari peringkat terbawah atau perangkat aturan desa terbawah ini belum maksimal melakukan kegiatan memisahkan sampah plastik dengan sampah organik ya. Nah kalau ini terus dilakukan maka semua sampah ini akan ke TPS 3R ya. Ini cukup repot baik memilahnya maupun untuk membuangnya ya. Untuk itu maka edukasi ini yang sangat penting dan juga peran daripada masyarakat termasuk desa adat yang mau memasukkan daripada aturan sampah ini ke dalam prarem ya. Kalau itu dilakukan saya yakin beberapa desa adat di Bali ini akan cukup berperan ya. Itu memang harus ada semacam edukasi dari pemerintah ya. Dari pemerintah dalam hal ini harus menurunkan semacam aturan. Dan kita di desa ya bilang tentu sudah sebagai pejabat yang terbawah pasti akan mensosialisasikan hal itu ke masing-masing rumah warga. Ya bagaimana memilah sampah yang benar dan bagaimana nanti ketika ini sudah diambil oleh petugas pemungut sampah. Nah, sehingga tidak nanti menjadi suatu permasalahan yang mana sampah yang semestinya bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri, dan kegunaan daripada sampah yang non organik benar-benar dipahami, oh ini bisa digunakan sebagai ini, harus kita pisahkan, dan itu juga akan bernilai ekonomis jadinya. Nah, ketika kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, oh dia akan tahu masyarakat itu bahwa oh sampah plastik ini juga punya nilai ekonomis dan bisa dijadikan sebuah nilai manfaat atau dagangan sehingga bisa menghasilkan suatu pendapatan. Secara peraturan dari pihak pemerintah juga bisa membuat semacam punishment, mungkin melakukan kunjungan dan lain sebagainya. Ini untuk memastikan apakah diterapkan di tingkat rumah tangga itu memiliki tempat sampah yang sifatnya untuk memilah. Perlu ditetapkan warna sampah begini untuk organik, warna sampah begitu mungkin untuk plastik, dan yang lainnya untuk pecah belah dan lain sebagainya. Dari pemisahan sampah inilah kita bisa lakukan pengelolaan sampah yang plastik ini yang sifatnya mencemari lingkungan ini, kita bisa minimum. Hal yang tidak kalah penting diperhatikan yakni dalam penentuan lokasi pengelolaan sampah baik yang dimiliki desa, adat maupun pemerintah. Karena persoalan lokasi terutamanya di kota besar sangatlah sulit karena akan berpengaruh pada dampak lingkungan baik dari kesehatan maupun kenyamanan penghuni. Pemerintah hendaknya melakukan kajian terhadap lokasi ini sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Selain itu, perlu dukungan masyarakat dan semua komponen untuk bersama-sama mencarikan solusi, terutamanya lokasi pengelolaan sampah ini. Ya, persoalan untuk mewujudkan TPS 3R yang ada di masing-masing wilayah atau desa tentunya terkait masalah kesiapan tempat atau lahan. Sehingga ini adalah menjadi sebuah kendala bagaimana desa atau wilayah bisa mewujudkan tempat pengelolaan sampah berbasis sumber yang langsung dikelola oleh wilayahnya masing-masing dengan bekerjasama dengan
perusahaan daur ulang. Nah, tentunya harapan kami kalau ini yang menjadi sebuah program pemerintah untuk mengurangi daripada pembuangan atau mengurangi beban TPA sendiri, memang pemerintah harus ikut menjadi fasilitator untuk penyiapan lahan bisa terbangunnya TPS 3R yang ada di masing-masing wilayah ataupun desa. Nah, menurut kami ini yang menjadi kendala. Belum ada sebuah keseriusan daerah untuk menyiapkan tempat atau memberikan data aset-aset daerah yang ada di desa masing-masing yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk TPS 3R. Jadi menurut kami desa sudah siap untuk melaksanakan, mereka semua sudah punya program masing-masing bagaimana membangun pengelolaan sampah berbasis sumber. Ubah mindset masyarakat yang selama ini sampah dipandang sebagai musibah diubah menjadi berkah. Karena jika pengelolaannya benar, maka sampah plastik atau non-organik lainnya yang awalnya tidak bermanfaat, jika dipilah dikumpulkan akan dapat bernilai guna. Saat ini banyak pihak swasta yang menjadikan sampah plastik diproses menjadi berbagai produk, salah satunya aspal jalan maupun keperluan rumah tangga lainnya. Hal yang tidak kalah penting dilakukan dalam menekan sampah plastik adalah edukasi ke masyarakat secara terus-menerus agar mau mengubah pola hidup masyarakat yang selama ini kurang peduli terhadap persoalan sampah. Hal ini dinilai lebih efektif dibanding pembuatan peraturan yang berubah-ubah sehingga kadangkala saling bertabrakan pelaksanaannya. Kuncinya ada pada sebuah sosialisasi. Apakah pergub yang sudah mempunyai, yang sudah dijadikan sebuah payung hukum dalam sebuah aturan atau di masyarakat. Nah, sekarang kembali ke aturan itu, apakah sudah disosialisasikan ke masyarakat apa belum? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Masyarakat belum tentu tahu tentang pergub tersebut, ya. Apa isi dan bunyinya dan bagaimana sanksi dari pergub itu, masyarakat nggak tahu, sehingga kelihatan terkesan nanti itu hanya sebuah aturan atau produk hukum sebagai payung hukum di tingkat di Provinsi Bali, tapi dalam pelaksanaannya tidak bisa membuat mindset masyarakat berubah. Ya, memang Pergub dan Perwali ini termasuk kan sudah ada upaya maksimal ya. Tetapi bagaimana cara menerapkan, bagaimana cara merealisasikan dari Pergub ini, ya tentu seperti tadi. Ada sanksi-sanksi yang memang harus dilakukan. Yang pertama ya sanksinya kalau masih tercampur ya sampah itu tidak diambil begitu ya. Yang kedua waktunya harus berbeda pengambilannya yang organik dengan sampah plastiknya. Yang ketiga memang tetap harus diberikan motivasi lewat perarem agar masyarakat yang mengeluarkan sampah ini juga tertib begitu ya. Di dalam mengedukasi masyarakat kita tidak serta-merta bisa mengarahkan saja supaya masyarakat mau mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan edukasi tersebut. Tapi bagaimana agar pemerintah itu bisa menerapkan pola ekonomis juga terhadap masyarakat itu sendiri. Apa yang mereka lakukan itu ternyata mereka ada semacam feedback, ada penghasilan, kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti tadi, mereka memiliki sampah organik. Nah, kemudian diberikan kepada pengelola sampah untuk dikelola menjadi pupuk organik. Nah, ketika mereka mau menjadi konsumennya, mereka tentunya untuk membayar sampah bulanan itu lebih rendah diberikan. Nah, kemudian kalau umpamanya mereka tidak mau menggunakan pupuk organiknya, tentu kita ambil lebih mahal pembayarannya. Menjaga lingkungan dan alam Bali khususnya bebas sampah sebenarnya sudah diatur dalam ajaran agama Hindu, yakni konsep Trihitakarana, yang mana salah satu dari ketiga unsur yang harus diseimbangkan adalah hubungan manusia dengan alam. Keseimbangan alam ini perlu dijaga karena alamlah yang memberikan manusia kehidupan dan tempat tinggal. Jika lingkungan rusak oleh sampah, maka akan menimbulkan banyak persoalan dan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Karenanya sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan bebas dari sampah.